Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan, mengucap syukur kalau pada siang hari ini kita boleh sama-sama berkumpul ya untuk memuji, menyembah dan mendengarkan pemberitaan firman pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dulu untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk sama-sama berkumpul minggu ini Tuhan di tempat-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan berbicaralah melalui lidah bibir hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mengucap syukur untuk betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Satu-satunya Tuhan Bapak Ibu yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kita, dan selalu tepat waktu untuk menolong kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. I remember how you provided, how you helped me through the night. And I remember how you sustained me
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan, kami dapat menyenangkan hatimu lebih lagi pada siang hari ini. Yang siap, yang mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Boleh katakan puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan buat kehidupan dari setiap kami di tempat ini. Mari sama-sama kita menaikkan syukur kita. Aku naikkan syukurku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, menikmati meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Mari kita melompat lebih lagi buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku takkan berhenti meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Kalau Tuhan sudah baik buat kita semua, mari kita puji Dia lebih lagi. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. One more time, one more time. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Hidup yang baru dan hidup hanya untukmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Oma boleh silakan duduk. Oke. Oke. Ya. Kita akan mengangkat satu pujian lagi sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin yang pegal kakinya boleh duduk, tapi kalau yang masih semangat untuk memuji Tuhan boleh berdiri. Maksud saya Oma tadi ya duduk. Haleluya, haleluya. Oke. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Datanglah dan bertahta. Amin.
Dipersilakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
sucikan. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan sekali lagi, hidupku mengenapi firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Terima kasih untuk sukacita besar yang Kau anugerahkan bagi kami di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah naikkan pujian dan sembah kami melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan bersama-sama, yang di dalamnya kami ungkapkan isi hati kami, betapa kami menyembah Engkau dan mengagungkan Engkau. Tiba saatnya bagi kami untuk duduk sejenak, berdiam diri di sekitar firman Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Karena Engkau sendiri berjanji bahwa 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, maka Engkau ada di sana. Inilah kami Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Oleh karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh Pak Pendeta. Saya boleh berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan. Gereja ini gereja misi. Amin. Kita dipanggil bukan cuma untuk diselamatkan, tapi kita dipanggil untuk memberitakan keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kita, supaya bukan cuma kita yang diselamatkan, tapi orang lain juga diselamatkan. Ya, dan salah seorang tokoh yang disebutkan bahwa dia ada di dalam Kristus dalam konteks perjanjian lama, ya tokoh Daniel. Kita akan baca Daniel pasal 1, beberapa ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, yang bawa Alkitab atau ya saya masih pakai kitab suci. Bapak Ibu mungkin pakai tablet suci atau HP suci. Ya, ada berapa orang yang pegang Alkitab? Kita fisik Nggak ada. Atau berapa orang yang tidak bawa Alkitab? Ya baik, kalau gitu saya akan baca dan Bapak Ibu perhatikan. Judulnya Di Istana Babil. Saya suka sekali dengan tokoh Daniel ini. Waktu saya menikah, bercita-cita kalau saya punya anak, saking kagumnya terhadap tokoh ini, saya pikir kalau laki-laki dikasih nama Daniel. Dan rupanya kawan sepelayanan saya juga punya keinginan yang sama. Saya beruntung karena anak saya lahir
dan lahir seorang laki-laki. Amin. Nah, kawan saya agak tidak beruntung karena anaknya perempuan. Ya, jadi anak saya kasih nama Daniel, anak dia dikasih nama Daniela. Wes. Agak maksa sedikit gitu. Ya, Daniel, ini tokoh yang hebat. Amin. Ya, tentu kalau kita bilang Yesus hebat, iya, karena dia adalah Tuhan. Tapi kalau manusia hebat, itu tidak banyak. Dan salah satu di antara yang tidak banyak itu ialah Daniel. Ya, saya bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babil ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hanania dinamanya Sadrach, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Yang pegang Alkitab, ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminumnya. Stop sampai di situ. Ya, saya senang dengan kalimat itu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Alkitab tidak bilang Daniel mencoba-coba atau Daniel berusaha. Tapi Daniel berketetapan. Ketetapan artinya mengambil keputusan. Harus diakui bahwa yang menentukan hidup kita akan kemana, itu adalah keputusan yang kita ambil. Dan setiap saat kita diperhadapkan pada situasi untuk ambil keputusan. Bangun pagi, ke gereja nggak ya hari ini? Sudah ambil keputusan. Perut merasa lapar, makan nggak? Makan nggak? Ambil keputusan. Lalu keputusannya makan di mana? Itu ambil keputusan. Ya. Seorang wanita muda, dia ditembak oleh beberapa laki-laki. Dia harus ambil keputusan. Lalu orang bilang, enggak juga, saya bisa nggak ambil keputusan. Itu pun keputusan. Keputusannya ialah tidak ambil keputusan. Keputusan Daniel ialah dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, saya kasih tahu, ya, pada masa itu orang itu punya semacam kepercayaan atau mitologi bahwa kalau satu bangsa berperang dengan bangsa yang lain, maka dewanya bangsa itu, kalau bangsa A berperang dengan bangsa B, maka di atas sana dewanya bangsa A juga dewanya berperang melawan dewanya bangsa B. Sehingga yang menentukan bangsa mana yang akan memenangkan pertempuran itu ditentukan oleh Tuhan yang atau dewa yang mana yang lebih kuat. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel memiliki superiority yang luar biasa tentang kuasa Tuhannya, YHWH. Biasa kita sebut Yahweh. Bahkan orang Israel tidak pernah menyebutkan siapa dia. Biasanya ketika kata YHWH itu bisa dibaca Adonai, Elohim, dan lain-lain. Tapi oke lah, ada orang yang membaca Yahweh. Yahweh yang mereka sembah, mereka percaya bahwa Tuhan yang paling kuat dari alam semesta ini. Nah, satu kali bangsa Israel yang mereka berpusat di Yerusalem, bukan cuma pusat tempat tinggal mereka, tapi pusat ibadah mereka ada di sana. Diperangi oleh bangsa lain, bangsa kafir yang mereka kenal. Dan kafir pada masa itu, konsepnya bukan orang tidak punya agama. Kafir menurut orang Yahudi ialah yang Tuhannya bukan Yahweh, itu kafir. Dan ironisnya, di satu sisi mereka percaya bahwa Yahweh adalah dewa yang paling kuat, tetapi di dalam peperangan melawan bangsa kafir, mereka dikalahkan. Kalau orang pragmatis,
dia akan tinggalkan Yahweh. Karena dia pikir ternyata Yahweh tidak lebih kuat dari dewanya bangsa asing. Tapi apakah itu sikap Daniel? Tidak. Ya. Jadi bangsa Israel yang mereka adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang mereka sembah itu nggak salah. Itu Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, pencipta alam raya ini. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mereka dikalahkan. Apa yang terjadi? Mereka yang semula orang merdeka, mereka kemudian dijarah. Harta bendanya dijarah. Dan perkakas-perkakas di rumah ibadah juga dijarah. Dibawa ke mana? Dibawa ke tanah Babil. Dan perkakas-perkakas yang semula di rumah ibadah orang Yahudi dibawa di depan dewanya bangsa yang memerangi mereka. Pemuda-pemudi, laki-laki perempuan, mereka dibawa ke tanah Babil. Yang dulunya merdeka, sekarang dijadikan budak. Kalau saya bilang budak, jangan Bapak Ibu pikir, oh budak itu sama dari pembantu rumah tangga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin supaya anak-anak kita bercita-cita untuk menjadi pembantu rumah tangga. Saya tidak bermaksud merendahkan profesi ini. Tetapi pembantu rumah tangga jauh lebih terhormat daripada seorang budak. Pembantu rumah tangga, dia menjual jasa dia, tenaga dia, kemampuan dia kepada tuannya. Itu kewajiban dia. Tapi seorang pembantu rumah tangga, dia punya hak untuk mendapatkan gaji. Sedangkan seorang budak, dia hanya ada kewajiban dan dia tidak punya hak apa-apa. Itu sebabnya pada masa itu, budak itu bisa diperjualbelikan sebagaimana layaknya yang kita lihat di sini. Ada pasar ternak seperti kambing, domba, dan lainnya yang bisa diperjualbelikan. Itulah budak gambarannya. Tapi apa yang terjadi? Kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa berperang orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Lihat kualifikasinya. Jadi pemuda-pemuda dibawa ke tanah Babel mereka jadi budak. Tapi raja minta untuk merekrut, untuk memilih pemuda-pemuda yang punya keunggulan, yang punya kualifikasi yang lebih tinggi. Siapa mereka? Perhatikan kualifikasinya. Yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan. Kalau ada orang Jawa, ya, orang-orang tua Jawa menasihatkan anak-anak, kalau kamu mau mencari jodoh, maka perhatikanlah bibit, bebet, dan bobot. Bibit keturunan siapa dia? Bukankah ada pepatah, buah tidak jauh dari pohonnya? Artinya, kebiasaan-kebiasaan dari orang tua biasanya menular ke anak-anaknya. Bibit apa? Bibit kaum bangsawan. Orang-orang yang terhormat dari keturunan bangsawan, yakni orang-orang yang muda yang tidak ada satu celah, tidak ada cacat. Reputasinya, fisiknya gak ada cacat. Yang berperawakan baik. Ya, saya kira kalau saya di antara mereka saya tidak masuk. Tingginya kurang. Ya, kurang berotot. Ya. Yang tidak bercela, yang berbagai, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang kelak dapat pekerjaan di istana raja. Bapak Ibu bayangkan, secara fisik orang-orang unggul, secara keturunan kaum bangsawan, secara ilmu pengetahuan, orang-orang berhikmat, orang-orang berpendidikan. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, maka ini adalah impian seorang ibu yang ingin supaya anaknya berjodoh dengan laki-laki semacam ini. Lalu ngapain mereka? Ya, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi orang-orang yang dipilih ini, orang-orang yang terpilih ini, mereka tidak jadi budak seperti teman-teman yang lain, tapi ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja dalam istana raja. Dan mempersiapkan itu, mereka harus sekolah, mereka harus dididik, mereka harus dibina. Berapa waktunya? Selama 3 tahun. Dan di antara pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari ialah, tadi katakan, supaya diajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim. Apa itu? Budaya, culture. Ya, di beberapa sekolah teologi,
itu ada jurusan misi misalnya. Misi ke daerah mana? Itu ada kelas tertentu yang sudah ada proyeksi. Nanti kalau kamu lulus, kamu akan dikirim ke China, kamu dikirim ke India, kamu dikirim ke Nepal. Jadi di antara pelajaran-pelajaran Alkitab, mereka diajarkan juga budaya di mana mereka akan melayani di tempat itu. Kalau dia orang Nepal, kalau akan dikirim ke Nepal, dia belajar bahasa Nepal, dia belajar budaya Nepal, dia belajar kebiasaan-kebiasaan, termasuk kebiasaan makan. Dan salah satu budaya yang bukan cuma mereka harus tahu, tapi mereka mulai terbiasa di dalamnya ialah soal makanan dan minuman. Yang kebetulan dari kacamata orang Yahudi, itu makanan dan minuman yang najis. Dan menghadapi ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tadi saya katakan, ini orang-orang berpengetahuan. Bukankah semakin luas pengetahuan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin punya wawasan yang luas, sehingga dia lebih gampang mengerti terhadap yang berbeda dengan dirinya. Dia lebih toleran terhadap sesuatu yang tidak sama dengan pendapatnya. Harusnya sebagai orang terdidik, Daniel bisa menyesuaikan itu. Tapi bayangkan, bukankah mimpi buruk kalau dulu saya orang merdeka, lalu kemudian saya berpotensi menjadi seorang budak? Saya lepas dari potensi menjadi seorang budak kalau saya lulus dari sekolah. Dan di sekolah itu, salah satu syaratnya ialah saya mulai mengenal dan membiasakan makan dan minuman yang dari kacamata kepercayaan saya itu adalah makan dan minuman yang najis. Sekarang saya mau tanya, dibandingkan dengan berbuat dosa, merampok, membunuh, berzina, memperkosa, lalu yang ini cuma minum minuman keras, saya mau tanya, secara moral, ini dosa besar atau dosa kecil? Secara moral, dosa besar atau kecil? Kecil. Dibandingkan dengan membunuh, memperkosa, merampok. Kalau tidak ada orang berpengetahuan, kenapa dia nggak berpikir, oh kita iman si iman, tapi kita harus punya hikmat. Nah biasanya hikmat yang dimaksudkan ialah kompromi. Ya, saya punya kawan, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang dokter. Waktu dia ambil spesialis ya, lalu satu saat dia ujian spesialis di kedokteran, mahasiswanya nggak banyak, yang satu angkatan dia. Lalu dia berdiri sebelum dosen datang. Saudara-saudara, dia ngomong ke belakang, saudara-saudara, ujian tidak boleh nyontek. Lalu salah satu mahasiswa nyeletuk, nyontek memang nggak boleh, tapi kasih contekan wajib. Ketawa. Ujian. Dosennya yang jaga, dia baca koran. Lalu semua mahasiswa nyontek, kecuali satu orang, kawan saya ini nggak nyontek. Dan waktu keluar hasil ujian, beberapa orang yang tidak lulus, yang lain semua lulus. Dan beberapa orang yang tidak lulus termasuk kawan saya. Lalu masuk pada ujian yang kedua, beberapa waktu kemudian, dosen senior yang mengenal kawan saya ini bilang gini, kalau Anda nggak lulus untuk ujian yang kedua, berarti Anda DO. Lalu ujian, bukan cuma baca koran, itu masih mending, malah nggak ada yang jaga. Dan dia tetap nggak nyontek. Dan akhirnya dia lulus. Bukan cuma lulus, dia dapat nilai yang paling tinggi dari antara semua yang lain. Lalu saya tanya, apa kiatnya? Ya, puji Tuhan, karena soal ujian kedua sama persis dengan soal ujian pertama. Tapi andai kata soalnya berbeda dan dia nggak lulus, kalau Bapak Ibu jadi penasihat atau sahabat dia, Bapak Ibu akan komentar apa? Kamu sih, kenapa kamu nggak pikir dengan perspektif iman? Bukankah yang bikin dosennya itu baca Quran? Atau bukankah yang bikin dosennya itu nggak mau mengawasi untuk jaga mahasiswa ujian? Itu adalah Tuhan berkehendak supaya ada kesempatan buat kamu nyontek. Yang lain memang nyontek karena curang, tapi kamu nyontek untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Amin ya? Yang bilang amin bertobatlah kau. Kita Kristen mengajarkan bahwa tidak ada kompromi dengan dosa.
Alkitab mengatakan dosa tetap adalah dosa. Ya, jadi nggak ada kompromi. Dan itulah Daniel. Apa yang terjadi? Ternyata Daniel bukan cuma lulus dari pendidikan itu, malah hikmat dia jauh lebih banyak daripada semua orang-orang yang lain. Ya, dan Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana dan seterusnya. Ya, jadi saya mau singkat. Akhirnya Daniel lulus dan dia menjadi pegawai di istana di istana Babil. Apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-19 dan 20, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Yang saya mau katakan, Tuhan menghargai umatnya yang menghormati Tuhan. Amin. Waktu saya di pelayanan mahasiswa, salah satu kampus yang saya layani itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mungkin ada keluarga yang alumni STAN. Pada masa itu, kuliah di STAN itu bukan cuma gratis, tapi dapat uang saku. Kalau lulus, langsung dapat pekerjaan. Dan kalau dia menjadi pegawai negeri, itu grade gajinya itu lebih tinggi dari pegawai negeri pada umumnya. Itu STAN. Saya melayani di sana. Dan tingkat-tingkat pertama itu paling sulit. Tugasnya banyak, sampai kedokteran sama juga. Semester 1, semester 2 itu mereka padat sekali. Ya, lalu saya pelayanan di sana, saya penginjilan dan pemuridan. Lalu ada mahasiswa yang berseloroh dibilang begini, ya kita cukuplah. Kan kalau saya injili mereka dan mereka beberapa yang bertobat itu saya follow up. Ya, kami follow up, lalu bimbingan lanjutan, malah kami libatkan untuk ikut pelayanan kemudian. Ya, padahal kalau mereka nggak naik tingkat, mereka drop out. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ini kesempatan emas buat mereka. Sekolahnya gratis, dapat uang saku, masa depannya juga bagus. Jangan sampai ini lewat. Itu sebabnya mereka konsentrasi hanya untuk kuliah, dan kuliah. Lalu ada anak yang berselor jadi, udahlah kita nggak usah ikut-ikutan follow up, yang penting udah terima Yesus, yang penting mati masuk surga cukup. Ya, tapi beberapa orang di antaranya itu mereka kemana-mana, kalau dia tugas keluar, ya setelah lulus, yang dicari pertama ialah gereja. Bukan cuma mereka pengen tahu di mana mereka akan beribadah, tapi mereka ingin terlibat di dalam pelayanan gereja. Amin. Ya, dan orang ini, yang saya maksudkan ini, dia memberikan waktu lebih banyak juga untuk pelayanan, tapi kuliah juga tetap bagus, prestasinya tinggi. Lalu dia sekolahkan di Amerika, sampai kemudian pernah jadi dosen beberapa tahun di Amerika. Karena menghargai Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa buat orang semacam ini. Daniel, dia punya prestasi karena dia memiliki karakter yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Selama kita melekat erat di dalam pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah. Karena buah itu tidak berasal dari diri kita, tapi buah itu dihasilkan oleh karena kita erat dengan pokok anggur kita. Kekuatan kita untuk melawan dosa ketika kita dekat dengan Tuhan. Pelayanan saya 25 tahun terakhir, saya konsentrasi melayani orang-orang yang mulai dari narkoba dan gangguan jiwa, baik gangguan jiwa karena narkoba, kemudian juga gangguan jiwa karena sebab-sebab yang lain. Ya, itu yang saya lakukan. Melayani orang mengalami gangguan jiwa itu tidak mudah. Kalau saya ngomong mereka nggak ngerti. Sehingga saya harus menyesuaikan bagaimana saya mengemas bahasa saya, mengemas istilah-istilah supaya mereka mengerti.
Dan ironisnya, ketika mereka mulai mengerti bahasa saya, dan saya ngomong sama orang waras nggak ngerti bahasa saya. Jadi kalau saya ngomong, Bapak Ibu nggak ngerti, saya maklum. Kalau ngerti malah saya curiga. Daniel. Ya, lalu kita buka sekarang dalam pasal yang keempat. Ya. Pasal 4 udah ganti raja ini. Daniel tetap punya posisi sebagai pejabat penting. Ya. Raja Nebukadnezar. Di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel semakin hebat. Ya. Sehingga rajanya semakin bergengsi. Harus diakui, maju mundurnya sebuah organisasi itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Ya, saya mengutip kata dibalik ya, kalau gagal juga pemimpinnya. Ya, George Washington mengatakan apa? The soldiers are never fail, but the officers do. Prajurit itu tuh nggak pernah salah. Kalau salah, yang salah itu jenderalnya. Karena apa? Jenderalnya kan yang mengomandoi. Itu Raja Nebukadnezar dianggap raja yang sukses karena membuat kerajaannya semakin jaya. Dan ini mengakibatkan apa? Raja menjadi sombong. Jadi karena hebat, dia sombong. Bisa nggak orang nggak hebat sombong? Bisa nggak? Orang Manado bilang biar miskin asal sombong. Itu orang Manado itu. Saya orang Manado, Bapak Ibu. Tadi belum kenal apa ya? Nama saya Hendrik Wawor. Logat saya Jawa tapi saya orang Manado. Ya. Nah, tadi Daniel, ya, satu saat karena kesombongannya itu raja mendapatkan mimpi yang membuat dia risau, dia gelisah, dia stres. Lalu dia mencari tahu apa makna mimpinya dan akhirnya dia datang kepada Daniel. Dia tanya kepada Daniel. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-25. Ya, Daniel menjawab pertanyaan raja. Bayangkan ya, raja ini raja yang sombong, raja yang hebat. Ya, sombong dan hebat itu boleh lah. Ya, yang nggak boleh itu udah nggak hebat, sombong lagi. Ya. Ya, dan Daniel harus menjawab pertanyaan raja. Mari kita lihat. Tuanku, bayangkan ya, raja ini berbicara kepada raja yang sombong. Ya. Ayat 24-25. Inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi, dan seterusnya. Saya mau tanya, ini pujian atau penghinaan? Raja yang hebat nih. Oh, tuanku akan diperlakukan seperti binatang. Naik atau turun? Turun. Saya mau tanya, gampang nggak terus terang kepada raja, padahal isi yang disampaikan itu adalah merendahkan raja? Nggak mudah. Orang cenderung ABS, asal Bapak senang. Ini pilihan buat Daniel. Pilihannya ialah, apakah saya harus menyampaikan sejujurnya apa yang saya tahu dari Tuhan? Ya. Padahal risikonya ialah saya bisa dipecat dari jabatan saya. Tapi melihat, orang yang tidak punya kedudukan dan tidak punya kedudukan itu biasa. Ya. Tapi orang yang punya kedudukan lalu tiba-tiba dipecat, maka dia bisa stres karena mengalami post power syndrome. Perhatikan, ada menteri yang begitu dipecat dari menteri, langsung IG-nya diputusin dari presiden. Dia merasa direndahkan, merasa dicampakkan, merasa direndahkan. Daniel orang pintar, Daniel orang berpendidikan, dia punya wawasan luas, pasti dia punya pertimbangan semacam ini. Sebelum dia memutuskan untuk bicara, dia menimbang-nimbang dulu. Saya ngomong jujur, resikonya ialah dia sakit hati dan saya dipecat. Ya. Atau saya ngomong apa adanya. Atau saya ngomong sebaliknya, asal Bapak senang, maka dia senang. Mungkin gaji saya dinaikin, walaupun Tuhan marah sama saya. Daniel mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya.
kiatnya. Saya minta baca Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Dapat semua? Amin. Bisa ditampilkan? Bagian A saja. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kita baca sama-sama yuk, sampai di sini ya. 1, 2, ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Hafal ya? Dihafal ya? Pendek kan? Oke, jangan ke atas. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman yang besar. Bapak Ibu perhatikan nggak kalimat ini? Ada kontradiksi di dalamnya. Mana pernah orang takut menjadi tentram? Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Loh, takut kok tentram? Tapi Alkitab mau katakan, orang yang takut Tuhan, dia nggak takut segala sesuatu yang lain. Amin. Orang yang takut Tuhan, dia nggak takut ancaman manusia. Ya. Dan itulah Daniel. Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau dia melekat erat kepada Tuhan, dia tidak takut pada ancaman apapun juga. Ketika 25 tahun yang lalu saya mulai mendirikan Yayasan Agape yang menangani masalah ini, kami masih nomaden. Ya, pertama kali dikasih tempat gratis, lalu terbatas, lalu pindah lagi karena tempatnya mau dijual, harus ngontrak. Lalu saat dikontrakin sama orang, ya karena anaknya kami rawat, lalu dikontrakin sama orang, waktu kami sebutkan anak bina atau pasien, anak binanya semakin banyak, dia mulai ngitung, kayaknya duitnya gede juga nih, dan saya diusir. Ya dia lanjutkan kerjaan itu, saya nggak pakai pikir dua kali, karena saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan sediakan. Amin. Dan waktu saya tinggalkan tempat itu, saya hanya bawa 4 orang. Dan 4 orang ini, 2 orang di antaranya ialah yang tidak pernah bayar di tempat saya. Karena saya berpikir, kalau nanti bos yang baru tahu bahwa dia nggak bayar, pasti dia diusir. Saya bawa mereka. Lalu orang tua waktu tahu bahwa saya nggak lagi di situ, saya didatangi bilang, saya kasih kepercayaan anak saya bukan ke mereka loh, ke kamu loh. Lalu sama, ya. Akhirnya orang-orang ikut saya bilang saya nggak punya tempat. Lalu ada salah seorang di antara kontrakin lagi, dan pengalaman kedua kalinya terjadi, saya diusir lagi karena itu. Saya tidak pernah punya tensi, karena saya percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan sediakan. Ya, saya dengar cerita Baru Sepintas tadi, bagaimana sejarah gereja ini, saya semakin yakin prinsip ini, bahwa kalau Tuhan suruh, Tuhan sediakan. Amin. Ya. Karena yang paling berkepentingan tentang pekerjaan Tuhan bukan saya, Ya. bukan Pak Pendeta. Ya. Yang paling berkepentingan dengan pekerjaan Tuhan ialah Tuhan. Jika kalau Tuhan utus kita, bukan sok-sokan kita yang mesti berusaha, enggak. Tuhan. Ya, bahkan kisah tempat yang saya tempatin ini, setelah kami kontrak sama bertahun-tahun, tiap tahun tambah, lalu satu saat yang pemiliknya, Pak, saya mau jual nih. Saya pikir, aduh capek. Pindah lagi, dan kalau pindah itu barang-barang pada rusak, tempat tidur, meja semua rusak, segala macam, repotnya. Karena yang dipindah bukan cuma barang mati, ada manusia-manusia yang kami bina. Ya, dan akhirnya terakhir, setelah kami nyicil, ya karena bukan cuma cicilan, bukan cicilan sebenarnya, tapi dia yang punya itu ngutang, pinjam, ya. Dan terakhir itu dianggap sebagai uang muka, dan kami harus lunasi 2M jumlahnya, dibatasi waktunya. Saya agak sosokan, ya saya siap. Setelah orangnya pergi, saya pikir dari mana duitnya? Ya. Sampai seminggu sebelum hari hanya kami harus melunasi, duit belum ada. Tapi pikir saya stres? Enggak. Saya sama sekali enggak stres. Lalu satu kali ada kawan yang saya kenal, anaknya umur 17 tahun meninggal, dan saya ngelayat di Pamulang. Lalu orang deketin, Pak, tolong Bapak yang khotbah, karena pendeta yang mau khotbah nggak datang. Saya bahkan nggak bawa Alkitab. Lalu saya senggol sebelah saya,
ayat apa ya? Ya, nggak nyambung di saya. Lalu akhirnya saya ngomong hanya kesaksian soal pelayanan agape. Lalu besok pagi-pagi ada satu orang ibu yang telepon saya, Pak Hendrik, saya dengar cerita kamu tadi malam, nggak bisa tidur. Dan saya berunding dengan suami saya, kami ada uang 2M. Wow. Yuk pakailah itu. Wow. Hari kini mana ada orang kasih pinjem ya, mengembalikannya ya kalau uangnya ada. Semakin saya percaya bahwa satu grade naik keyakinan saya bahwa kalau Tuhan suruh, Tuhan sediakan. Amin. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami, ya, satu kali akan, saya kira setuju dengan saya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Kalau saya lihat-lihat juga, saya mulai heran ya. Sebenarnya saya tadinya nggak heran. Saya heran itu karena orang heran. Jadi saya ikut-ikutan heran. Iya juga ya. Kalau saya nengok sekian tahun yang lampau, ketika saya mulai pelayanan, kayak ini nggak mungkin banget. Nah, saya ini berbeda dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta kan lulus SMA sekolah teologi. Saya enggak. Saya tidak pernah bercita-cita di hamba Tuhan. Boro-boro hamba Tuhan. Saya itu ateis. Ya, saya dari teknik mesin, ya, malari saya masuk penjara selama 1 tahun, dan selama 1 tahun saya baca buku dalam jumlah lebih banyak daripada 4 tahun lebih saya kuliah di Fakultas Teknik. Dan buku terakhir yang saya baca ialah Alkitab. Bapak Ibu pikir, wah iman kamu bertumbuh, terbalik. Orang baca Alkitab imannya bertumbuh, saya terbalik. Justru saya menjadi kafir, saya menjadi ateis gara-gara baca Alkitab. Saya orang eksakta. Orang eksakta itu punya rumus, kebenaran tidak boleh bertabrakan dengan kebenaran. Ya. Kalau ini bilang kebenaran, ini bilang kebenaran, tapi berkontradiksi, nggak mungkin kebenaran. Dan saya banyak menemukan kontradiksi dalam Alkitab, lalu saya bilang sampah ini. Dan saya ingat Feuerbach, dia bilang the concept of God is only a reflection of human thinking. Dia bilang Tuhan itu nggak ada. Tapi waktu manusia terbatas, dia berimajinasi, pasti ada kuasa yang lebih berkuasa daripada manusia, maka terciptalah Tuhan. Maka Karl Marx katakan, agama itu candu masyarakat. Saya 1 tahun dalam penjara, keluar dari penjara, saya menjadi orang baru yang ateis. Saya kerja, lalu saya lanjutkan studi saya di bidang manajemen. Saya punya pekerjaan yang bagus, saya punya pendidikan yang bagus. Lalu orang nginjili saya. Lalu terjadi perdebatan. Ceritanya panjang sekali ya. Tapi saya mau bilang gini, kalau dulu saya pikir otak saya menaklukkan Alkitab, tapi kemudian Alkitab menaklukkan otak saya. Amin. Dan kemudian ketika saya terima Yesus tahun 80, ada ayat yang saya benci. Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Satu-satunya jalan itu menyakitkan. Ya. Logika saya juga mengatakan, kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana nasib orang yang hidup dan mati sebelum zaman Yesus? Kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil? Kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana dengan orang yang beragama lain, agamanya baik, moralnya tinggi, amalnya banyak, suka tolong orang lain? Orang ini masuk neraka kah? Dan itu mengganggu pikiran saya. Tapi saya bersyukur karena saya pernah jadi ateis. Artinya, dengan ateis, latar belakang ateis saya lebih gampang berhadapan dengan orang ateis. Ya saya bilang sebelum kamu ateis, sekarang saya udah ateis dulu. Ya, dan Tuhan pakai untuk saya berdialog dan memberitakan Injil kepada orang lain. Nah kalau ini seminar tersendiri Pak Pendeta. Ya. Tapi dari saya ketidaksukaan terhadap Yohanes 14 ayat 6 dan akhirnya saya percaya, ya,
apa yang katakan untuk firman Tuhan bagi suatu jalan mendorong saya untuk memberitakan Injil. Karena logika saya simpel. Berarti kalau Yesus satu-satunya jalan, di luar sana banyak orang mati masuk neraka. Dan alasan yang paling kuat ialah karena mereka tidak pernah tahu ada keselamatan dalam Yesus. Kenapa mereka tidak pernah tahu? Karena orang-orang yang tahu tidak memberitahu pada yang tidak tahu. Tahun 82 saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Dan saya jadi penginjil. Sampai hari ini. Keputusan itu keputusan yang tidak pernah saya sesali dalam hidup saya. Di tempat rehab kami, misi saya tidak pernah berubah. Ya, bersyukur walaupun tidak semuanya Kristen, tapi mereka ikut seminar-seminar pembentukan karakter juga tentang kekristenan. Daniel. Rajanya berubah, pasal 6. Raja Darius. Ya. Raja Darius, waktu Darius menjadi raja, pangkat Daniel naik. Ya, jadi saya rumuskan, saya sederhanakan. Jadi kalau ini raja, di bawah raja ada para menteri. Lalu di antara para menteri, ini ada koordinator. Satu-satunya koordinator menteri ialah Daniel. Padahal Daniel bukan warga negara Babil. Sekarang lihat di Indonesia, ada nggak seorang menteri yang bukan warga negara Indonesia? Ada nggak? Bukan warga negara Indonesia. Keturunan yang bukan keturunan Indonesia ada dulu. Dulu ada menteri yang keturunan Arab. Ada. Tapi warga negara Indonesia. Nah lihat, Daniel bukan cuma orang Babil. Dia bukan warga negara Babil. Tapi menjadi orang nomor 2 setelah raja. Sehingga orang-orang lain itu iri terhadap Daniel. Dan orang-orang yang iri datang kepada raja, menghasut raja dengan pujian. Dia mengatakan, raja, biarlah dalam waktu sekian lama, tidak ada seorang pun yang meminta, memohon, berdoa kepada dewanya, kecuali kepada Tuanku ya raja. Raja senang merasa diangkat. Lalu ditandatangani oleh raja, dilarang beribadah. Ini saya perpendek ya, dilarang beribadah. Mari kita baca. Dalam pasal yang ke-6, ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Perintah dilarang beribadah ya. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Coba kita pikir ya, kalau satu saat di Indonesia keluar peraturan, undang-undang, hukum yang mengatakan dilarang beribadah secara Kristen. Pertanyaan saya, apa reaksi Bapak Ibu? Tetap beribadah atau enggak? Puji Tuhan. Selama ini sebenarnya gue udah malas ke gereja. Ini ada peraturan, berarti Tuhan tahu lah. Ya udah malas, plus memang peraturan nggak boleh beribadah. Daniel enggak. Sehingga Daniel kemudian ditangkap waktu dia beribadah dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tragis bukan? Jadi kadang-kadang ikut Tuhan, kita bisa menderita karena ikut Tuhan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan, ya, adalah anugerah kalau kepadamu bukan cuma diselamatkan, tapi kamu menderita bagi Kristus. Tadi saya cerita sebagai penginjil, dulu saya di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan waktu zaman saya, Campus Crusade for Christ itu, internasionalnya, itu ada di 153 negara. Dan salah satu negara, itu negara yang betul-betul keras tentang kekristenan. Di negara itu, kalau orang dari non-Kristen menjadi Kristen, langsung masuk penjara. Ya. Dan hebatnya, justru penjara dipenuhi oleh orang gara-gara pindah agama jadi Kristen. Dan akhirnya ditangkaplah direktur Campus Crusade di negara itu. Masuk ke dalam penjara. Lalu istrinya dibawa ke Amerika. Bertahun-tahun lamanya suaminya dipenjara tanpa diadili. Satu saat istrinya diwawancara oleh wartawan Kristen. Bagaimana perasaan ibu, suami ibu masuk penjara tanpa diadili? Lalu istrinya bilang apa? Saya iri terhadap suami saya. Sebab dia dapat kehormatan untuk menderita bagi Kristus. Gila gak? Waktu saya di dalam penjara,
Saat yang paling nikmat ialah ketika orang di luar penjara kunjungi saya dan saya mendapatkan kekuatan, dorongan, motivasi. Alkitab mencatat beda. Waktu Paulus dalam penjara, yang dia menderita, dia dirantai kaki, tangan, dan lehernya. Tapi dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan suratnya itu adalah surat memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Ini terbalik. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Yesus, penderitaan tidak punya kuasa untuk membuat dia menderita. Bapak tahu nggak? Orang yang paling menderita ialah orang yang takut terhadap penderitaan. Bukankah ketakutan yang terhadap penderitaan itu merupakan penderitaan? Memangnya kalau saya nggak takut terhadap penderitaan, saya nggak bisa menderita. Beda. Kalau kamu nggak takut terhadap penderitaan, penderitaan tidak punya kuasa untuk bikin kau menderita. Dan itulah Daniel. Raja sedih. Dia masuk Daniel yang sangat disayang masuk ke dalam gua singa. Lalu apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu perhatikan, raja ayat yang ke-18, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saya menduga jangan-jangan ini raja ini berdoa nih. Doa puasa malah. Doa puasa semalam suntuk malah. Kenapa saya tafsirkan begitu? Bukankah puasa kebiasaan orang dalam beragama? Dan tentu kalau dia doa puasa untuk Daniel, dia berdoa kepada dewanya. Ada doa semalam suntuk. Ya, di dulu kan doa semalam suntuk kan. Kenapa doa semalam suntuk? Ya doa semalam suntuk. Doa semalam suntuk. Kita di gereja habis khotbah dia doa syafaat. Semua tutup mata. Lalu waktu syafaatnya itu terlalu panjang, kita mulai melek sebelah. Panjang amat sih doanya? Nggak amin-amin juga. Kita boleh gosok-gosok sepatu. Supaya ngingetin, Pak Pendeta doanya terlalu panjang. Ini doa semalam suntuk. Raja kafir berdoa untuk Daniel yang beda agamanya karena sayang kepada Daniel. Biasa dulu kalau di Dulos itu doa semalam suntuk hari Jumat. Ya. Supaya hari Sabtunya kan off. Jadi setelah doa semalam suntuk, hari Sabtunya bisa tidur sesiang suntuk. Gitu. Tapi ini lihat ya, Daniel, ya raja. Ya. Ayat yang ke-20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, ia berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berarti optimis atau pesimis? Nggak semangat nih, sayu nih. Dia bilang apa? Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Optimis atau pesimis? Pesimis. Pasti dia pikir Daniel udah mati nih. Loh, kok mati diajak ngomong? Jangan salah. Ada Allah kita? Ada orang Batak? Ada. Horas. Hah? Orang? Orang Batak kalau ada yang meninggal kan nangis sambil ngomong kan? Ya. Aduh, Ucok, kau masih muda, kenapa kau mati duluan, Ucok? Sedangkan opung kau nggak mati-mati. Opung dia tersinggung gitu, kurang ajar ya kau ya. Ya, ini raja nih. Dan betapa kagetnya. Ya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Kenapa? Karena ternyata aku tak bersalah terhadapnya, ya Tuhan. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini moral Kristen, Bapak Ibu. Kita taat kepada Tuhan secara vertikal. Tetapi kita taat juga manusia yang Tuhan tempatkan di atas kita secara horizontal sesama manusia. Ini moral Kristen. Dan dampaknya
Ya, ini efek dalam penginjilan luar biasa. Tapi ada anak sekolah minggu nanya saya, Opa, kok Daniel nggak dimakan singa? Emangnya singanya Kristen ya, Opa? Saya bilang, kalau singanya Kristen dimakan juga. Cuma karena singanya Kristen sebelum makan tentu berdoa dulu, mengucap syukur. Tapi kenapa singanya tidak makan? Karena ini alasannya. Daniel dia taat kepada Tuhan. Tetapi Daniel tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap manusia yang Tuhan tempatkan di atas dia. Bapak Ibu perhatikan ya, di Perjanjian Lama itu orang-orang beriman itu hidup dia ya di bawah kekuasaan raja kafir. Tapi satu, mereka tidak pernah melawan. Dua, mereka selalu menjadi berkat. Kristen memang minoritas di Indonesia. Tapi saya bermimpi, saya harapkan supaya orang Kristen yang minoritas itu menjadi berkat buat bangsa ini. Karena kita mengasihi Tuhan. Dampaknya dalam ayat 26-27, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini cerita, ini baru cerita. Raja kafir memberitakan Injil. Dia bukan orang percaya. Mengapa? Karena ada seorang Daniel yang berani tampil menunjukkan dirinya kepada dunia bahwa saya orang percaya. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya diri, apakah orang tahu bahwa saya orang percaya? Satu kali saya menunggu pesawat yang ditunda berjam-jam lamanya. Lalu semua orang ngamuk. Calon penumpang itu ngamuk, marah. Ya pukul-pukul kursi. Lalu ada seorang datang saya. Halo. Ya, waktu itu saya masih bujangan, masih muda. Bro, you Kristen ya? Saya nggak kenal dia orang. Dari mana you tahu saya Kristen? Iya bro, saya juga Kristen. Saya dalam dia apa hubungannya? Ya. Lalu dia bilang begini, Anda berbeda. Semua ngamuk, tapi Anda baca buku. Ya. Saya pikir sederhana. Emangnya kalau saya ikutan ngamuk terus pesawatnya datang gitu, gara-gara saya ngamuk? Jadi saya dalam masa penantian saya baca buku kecil dan satu buku selesai saya baca. Itu jauh lebih produktif dari saya maki-maki, saya marah-marah. Dan itu pun dibaca oleh orang. Kebetulan dia Kristen sih ya. Tapi sekarang yang non-Kristen tahu bahwa semua ngamuk. Kayaknya yang ngamuk cuma saya sama dia. Ya, jangan-jangan kalau kita ada di situ ngamuk juga. Apakah dunia melihat bahwa kita orang Kristen? Bukan soal kita pakai aksesori ada salib. Bukan. Tapi tingkah laku kita berbeda. Daniel, orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa pentingnya memberitakan Injil secara verbal. Karena pemberitaan Injil secara verbal tidak bisa digantikan dengan tingkah laku kita yang positif. Moral kita yang tinggi nggak bisa digantikan. Memang firman Tuhan katakan apa? Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Diri kita, tingkah laku kita, karakter kita mendukung pemberitaan Injil kita. Dan Daniel menjadi contoh yang nyata. Daniel manusia biasa seperti Bapak, Ibu, dan saya. Dan kalau dia punya kemampuan itu, saya percaya kemampuan yang sama Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak, Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk berapapun berkat dan pelajaran yang dapat kami petik dari seorang tokoh manusia biasa seperti kami, ialah Daniel. Kalau Engkau anugerahkan kemampuan yang demikian hebat buat Daniel, kami percaya bahwa kemampuan yang sama Tuhan sediakan bagi kami. Doa dan kerinduan kami, biarlah Tuhan permuliakan melalui diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala Raja, Raja yang kami sembah, dan Raja itu pula yang kami layani. Kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.
Terima kasih banyak Pak Hendrik Wawer untuk pemberitaan firman-Nya pada siang hari ini. Yang merasa terberkati boleh melambaikan tangannya. Amin. Amin. Saya juga terima kasih. Mari kita melekat lebih lagi dengan Tuhan seperti Daniel pada Tuhan. Ini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebenarnya yang melayani untuk maju ke depan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Sudah memberi diriku yang melihara aku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama Tuhan, menaikkan doa-doa kami Bapa. Kami berdoa untuk gereja GUK, untuk Pak Gembala, Pak Helbert, Bu Sarce. Kami berdoa Tuhan, limpahkan hikmat Tuhan. Kami limpahkan hikmat Tuhan dalam melayani Tuhan. Berkatilah Bapa setiap yang dikatakannya menjadi kekuatan bagi kami jemaatnya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, untuk hari-hari ini yang mengalami permasalahan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua diizinkan, Tuhan izinkan untuk menyatakan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, banyak anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk menjalani kuasa Tuhan di Indonesia ini Tuhan, dengan maksudnya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang di Indonesia. Engkau berkati mereka, Engkau berkati mereka yang saat ini juga mengadakan ibadah Tuhan pada hari ini. Kau berkati jemaat-jemaat itu Bapa, Kau berkati gembala-gembalanya juga Tuhan. Apa yang difirmankannya Tuhan, biarlah sesuai isi hatimu, isi pikiranmu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Israel Tuhan. Bangsa yang Kau pilih Bapa, bangsa yang telah Engkau nyatakan Bapa, Engkau pakai mereka Bapa. Kau nyatakan anak-anak Tuhan juga yang di sana Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan di sana. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel ini Tuhan, agar mereka menyadari, membuka hati Bapa, melihat kuasa Tuhan Yesus yang besar Bapa bagi mereka, sehingga mereka menjadi contoh Bapa bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya yang berikan sama kami seperti kami juga pun yang bersama kami. Dan janganlah membawa kami cobaan tetapi lepaskan kepada yang jahat. Karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-lamanya. Amin. Silakan duduk semua. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman. Dipersilakan kepada tim multimedia. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Utusan Kristus. Kami menyapa dalam hangat Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta Hendrik Bogor atas memberikan firman Tuhan hari ini. Kiranya setia Tuhan selalu melingkupi Anda dan keluarga Bapak. Perayaan Momen Ruang Bersama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negeri akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Hadirilah kelas Bible Class online yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Pelayanan orang malam, ruang bersama untuk berbagi makanan atau materi lainnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dikoordinasi oleh Bapak Parinafi Sibulu setiap Selasa pukul 10 malam. Terima kasih atas donatur dan telah melayani minggu ini. Kenari for Christ, ruang bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa, akan diadakan di Plaza Kenari Mas setiap hari Kamis pukul 18.30. Ibadah pengertian akan dilakukan setelah ibadah raya pada minggu pertama setiap bulannya di Gereja Utusan Kristus, Plaza Kenari Mas, lantai 7. Ibadah kaum wanita akan dilakukan setelah ibadah raya pada minggu kedua setiap bulannya di Gereja Utusan Kristus, Plaza Kenari Mas, lantai 7. Ibadah kaum muda akan dilakukan setelah ibadah raya pada minggu ketiga setiap bulannya di Gereja Utusan Kristus, Plaza Kenari Mas, lantai 7. Music for Excellence, latihan untuk tim musik yang bertugas setiap minggunya, akan diadakan pukul 7.30 di Plaza Kenari Mas, lantai 7. Seluruh pengurus jemaat dapat selamat ulang tahun kepada saudara Joseph yang ulang tahun pada November, saudara Stefan yang ulang tahun pada tanggal 8 September, adik Makayana dari Pulau Aman yang ulang tahun pada 10 September, dan saudari Karina yang ulang tahun pada tanggal 12 September. Tuhan Yesus memberkati dan dipanik. Dan Bapak Ibu yang ikut mengaku dapat menabung melalui rekening misi yang tertera di layar. Kita dapat memberikan langsung pada kotak persembahan misi di setiap minggu. Dalam mendukung program pembuatan atau berjemaah, bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen menjadi keluarga besar Gereja Utusan Kristus, silakan berisi formulir pendaftaran atau berjemaah yang disediakan di meja Asia. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, dianjurkan untuk stempel karcis parkir agar tidak mengikuti biaya per jam. Stempel dapat diminta di meja sound system. Untuk menjaga kebersihan ruangan ibadah Gereja Utusan Kristus, mengingatkan untuk semua jemaat agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan melayani sebagai usher, kolektan atau tim musik, dapat menghubungi Bapak Henry sebagai koordinator ibadah dan Ibu Monica sebagai koordinator tim musik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki saran untuk Gereja Utusan Kristus, dapat mengisi form dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di meja Asia. Inilah pada minggu depan, Gereja Utusan Kristus di Plaza Kenari Mas, lantai 7, lalu ajak teman dan saudara beribadah bersama di Gereja Utusan Kristus. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerabat yang rindu untuk diinjili atau belum memiliki tempat ibadah tetap, dapat menghubungi Bapak Ramli atau Bapak Palin agar dapat dikunjungi oleh tim penginjil. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengumuman dari tim multimedia. Ada pengumuman tambahan.
Oke, tidak ada. Kami ingin menyapa apakah ada jemaat yang baru hadir. Boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan. Halo Ibu yang di sebelah sana. Datang lagi minggu depan ya Bu untuk beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri, untuk sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, Bapa di sorga, kami diingatkan untuk berketetapan di hadapan-Mu. Firman siang hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tidak bisa lari dari roh Tuhan. Di hadapan kami ada seorang ateis yang diubah Tuhan. Dan hari ini berdampak untuk kerajaan Allah. Kami doakan hamba-Mu terus urapi, jadi berkat di Cisarua dan sekitarnya. Semua binaan LSM yang dibina diberkati Tuhan. Oleh terang Tuhan hadir di Cisarua, nama-Mu dimuliakan. Biar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini kami berdoa buat Ibu Amanah. Kau terus pakai hamba-Mu, dapatkan dia dan berketetapan di hadapan Tuhan dalam melayani-Mu. Anak kami Makaira bertumbuh dalam takut akan Tuhan, masa depannya sungguh ada. Helena, kami doakan anak muda ini, karena pesan-Mu lewat dia keluarganya diselamatkan. Biar dia berketetapan di hadapan Tuhan. Karena orang yang menghargai Tuhan akan dihargai oleh Tuhan. Makasih untuk suara manis-Mu dalam setiap bagian, di setiap koordinator. Hamba berdoa, teguhkan hati mereka untuk berketetapan kepadamu. Menjelang kedatangan-Mu yang kembali kedua kali, biar Engkau dapatkan kami siap sedia, berdiri sebagai laki-laki mempertanggungjawabkan iman kami, berdiri membawa umat-Mu dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa bersama-sama bahwa gereja utusan Kristus bukan gereja manusia, tapi Engkau kepala gereja yang terus akan memberikan kami pencerahan, yang terus akan memberikan kami pengertian, yang terus akan membawa kami untuk menggenapi tujuan-Mu Tuhan. Perlengkapi umat-Mu, karena sudah diikatkan dengan Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, setiap umat-Mu yang berdoa untuk sesuatu pergumulan, kami tahu sudah Engkau jawab. Sudah Engkau jawab Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap jawaban Tuhan yang telah umat-Mu naikkan. Baik yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus, yang belum dapat pekerjaan sudah dapat pekerjaan dalam nama Yesus, yang belum dapat jodoh Tuhan sudah sediakan yang terbaik dari Tuhan. Dan
Kami percaya gerejamu terus Engkau akan pakai, terus Engkau akan urapi. Karena di mana kami berada, di sana ada tabut Tuhan. Di mana kami berada, di sana ada tabut Tuhan. Kami datang kepadamu. Terima kasih untuk suara manismu. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Berketetapan dalam membaca firman Tuhan, berketetapan dalam berdoa, berketetapan dalam beribadah, berketetapan dalam bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan membawamu, Tuhan yang akan memperlihatkan kemuliaannya. Dan kemuliaannya akan turun di tempat ini, supaya umat Tuhan akan melihat bahwa Tuhan yang hidup itu ada. Siapkan hatimu dan terima terobosan dan kebangunan rohani yang baru. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan hari-hari ini. Engkau akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Manusia akan tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari angkat kedua tangan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, letakkan tanganmu atas kepala umatmu. Hembusi mereka dengan Roh Kudusmu. Kuatkan mereka untuk menghadapi tantangan di hari-hari ini. Mereka, Engkau beritahu bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Mereka tidak bergumul sendiri, tapi ada Tuhan yang hidup yang berjalan di tengah mereka. Buka telinga mereka, buka mata mereka untuk melihat Engkau dan mengalami Engkau, Tuhan. Kalau Engkau dapatkan ada dosa yang menghalangi mereka melihat kemuliaan Tuhan, aku berdoa ada kesadaran oleh Roh Kudus sehingga disingkirkan dan diangkat. Aku berdoa segala kelemahan yang membuat mereka tidak terbatas, Engkau angkat siang hari ini dan Engkau lemparkan, supaya yang tidak terbatas ini dipakai oleh yang tidak terbatas itu. Manifestasimu dinantikan Tuhan, curahan rohmu dinantikan Tuhan. Kami percaya waktunya akan tiba, dan sudah waktunya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah umatmu makin berdiri teguh, karena Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang hidup. Kami tidak lagi menjadi budak-budak manusia, tapi kami budak yang ilahi. Namanya Yesus Kristus yang harus disenangkan, harus dimuliakan. Pulanglah dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas keluargamu. Kemuliaan Tuhan turun atas pelayananmu. Kemuliaan Tuhan turun atas pekerjaanmu. Kemuliaan Tuhan turun memenuhi engkau. Dia yang berjanji tidak berdusta. Karena itu Tuhan memberkati rohanimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih, hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Engkau. Ketiga nama yang esa itu ada di dalam kami, bermanifestasi melalui kami dan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Semua yang percaya katakan amin.
Saat teduh sejenak. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak. Saya belajar banyak. Beliaulah pengajar pemuridan di Sekolah Teologi Adulos. Jadi tadi kesaksian kami angkatan pertama yang direkrut dari daerah dan beliau pengajarnya. Sekarang berdampak luar biasa pelayanan beliau dan seorang pendeta yang sebagai pembina Karang Taruna di Puncak Cisarua, pembina Karang Taruna. Jadi bergerak, ini pembina. Wow, semua bukan Kristen ya, semua yang di daerah Cisarua. Dan waktu beliau bercerita, kita bersyukur bisa jadi garam dan terang. Ya, tadi ateis aja dirubah. Saya percaya Tuhan sudah ubah kita. Kita siap jadi berkat. Terima kasih Pak dan juga tim yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Shalom. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk tetap berada di tempat duduknya masing-masing karena kita akan bersama-sama merayakan teman kita dari pemuda yang berulang tahun dan sekolah minggu juga. Mari saya undang. Ya. Happy birthday to you. Saya undang untuk Stephanie dan Helena untuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to tiup lilinnya, tiup lilinnya, boleh ditiup bersama-sama lilinnya satu ya, oke. Ada yang mau ingin disampaikan? Mungkin. Kita satu patah dua patah. Bye. Enggak mau kakaknya, ada yang mau? Ayo, wakilan. Apa ya? Pengennya yang terima kasih untuk Bapak dan Oma-oma dan ke anti semuanya di sini. Ya, terima kasih karena kami boleh bertumbuh di sini dengan baik dan semoga kedepannya kami bisa jadi anak-anak yang lebih baik lagi dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. 21 tahun. Shalom. Ya, makasih buat semua jemaat di sini, buat oma-oma, buat Pak Gembala yang udah ngizinin aku buat pelayanan di sini. Semoga kedepannya makin berkembang. Terima kasih. Ketua pemudanya mau ngomong? Oh ya, Kaira, ayo Kaira. Ayo Kaira, ya. Terima kasih. Ayo kita potong kuenya ya, bareng-bareng ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Mungkin ada yang mau berfoto? Oh, ada yang mau difotoin? Budi belum didoakan. Helena.
Oke. Boleh untuk Pak Gembala untuk mendoakan. Mari Bu Lena doain Odi tadi belum. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan untuk Odi. Bapak terima kasih Tuhan untuk anakmu yang luar biasa ini Tuhan. Sejak dari kecil Engkau telah mengurapinya Tuhan untuk satu rencanamu yang luar biasa. Mari Bapak terus Tuhan dalam perlindungan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapanmu lebih lagi dan lebih lagi atas anakmu ini Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, dia menjadi berkat yang luar biasa. Karena kehadirannya Tuhan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya bersuka cita. Biarlah Tuhan Kau terus pakai anakmu ini, kepintaran, kepandaian yang daripada Engkau terus Tuhan turun kepada anakmu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kedua orang tuanya juga diberkati Tuhan, sehingga mereka juga mengimpartasikan bagi anak mereka ya Bapa hati yang cinta dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Odi ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun boleh ke depan untuk disalami.